Cameron Lin dan Yakov Si berbicara sebentar di puncak gunung yang tertutup salju, dan mengumpulkan semua yang dibawa oleh Yakov Si, lalu Yakov Si yang kecewa kembali ke tanah leluhur keluarga Zhong. Saat ini ada banyak orang di tanah leluhur keluarga Zhong. Selain mereka yang sudah ada di sana, juga banyak orang yang bergegas datang karena mendengar gerakan tersebut. Bagaimanapun, gerakan pedang Cameron Lin tadi cukup menggemparkan dan membuat keluarga Kunlun merasa tidak tenang. Mereka bahkan lebih terkejut setelah mereka datang ke tanah leluhur keluarga Zhong. Tepat setelah kembali, leluhur keluarga Xiao yang tak terkalahkan hanya tersisa setengah dari tubuhnya, dan beberapa orang melihat kepala leluhur keluarga Zhong yang matanya tidak terpejam di kejauhan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kakek buyut keluarga Xiao dan dua dewa yang sebelumnya datang dari alam rahasia telah mati. Kakek buyut keluarga Ji, kepala keluarga Xiao, dan kakek buyut keluarga Zhong telah mati. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Beberapa orang yang tidak tahu apa yang telah terjadi tidak bisa menerima kenyataan yang ada di depan mereka. Orang-orang besar yang ada di depan mata mereka, bahkan sekarang tidak memiliki tubuh yang lengkap. Segera mereka saling bertanya satu sama lain baru mengetahui kebenarannya. Cameron Lin membuka gunung dengan pedangnya dan memenggal banyak orang kuat. Melihat Cameron Lin melompat turun dari bangau putih, semua orang yang ada menatapnya dengan penuh hormat. Bahkan para senior yang telah dilukai oleh Cameron Lin dengan pedang, mereka tidak berani menunjukkan sedikitpun kebencian, takut pedang Cameron Lin melukai mereka. Melihat kembalinya Cameron Lin, kakek buyut keluarga Gu bergegas menyambutnya. Dia sekarang adalah yang terkuat di antara orang-orang ini selain Cameron Lin. Jika ingin mengetahui bagaimana maksud Cameron Lin terhadap keluarga lain, dialah yang paling cocok maju. Grandmaster Lin, tidak tahu apa yang Anda rencanakan terhadap keluarga Kunlun kami. Kakek buyut keluarga Gu sedikit cemas bertanya dengan membungkuk. Mereka yang selamat juga bersujud memberi hormat, selain ketakutan, tetapi juga dengan rasa hormat yang dalam. Seorang master yang dapat dengan mudah membunuh master manusia dewa, bagaimana bisa tidak menghormatinya? Dalam hati mereka, kekuatan Cameron Lin tidak berbeda dengan peri dalam legenda. Menurut ketua Gu bagaimana bagusnya? Cameron Lin menatap kakek buyut keluarga Gu dan bertanya, keluarga Gu adalah keluarga yang tidak pernah menyerangnya, dan sekarang setelah dia menunjukkan kekuatannya, keluarga Gu lebih tidak berani menjadi musuhnya. Grandmaster Lin, masing-masing keluarga kami bersedia mempersembahkan bahan obat dan 2/3 buah kuno untuk Anda, anggap saja untuk menembus apa yang telah terjadi sebelumnya. Kakek buyut keluarga Gu mengatakannya dengan mata berbinar sedih. Dia tahu Cameron Lin telah memeras sejumlah besar eliksir buah kuno dari keluarga Xiao sebelumnya, dan tahu bahwa Cameron Lin mungkin memiliki beberapa kebutuhan dengan eliksir buah kuno, jadi dia baru menawarkan obatnya ditukar dengan kesempatan untuk bertahan hidup keluarga lainnya. Sebenarnya, 3 keluarga lainnya sekarang hanya nama saja, dan hanya ada 3 atau 4 dewa yang tidak dikenal dalam keluarga. Jika Cameron Lin tidak puas, dia tidak punya acara lain lagi. Baik, lupakan saja keluarga Gumu dan beberapa keluarga yang tidak menyerangku. Keluarga yang lain bawa semua eliksir dan buku kuno yang di atas ribuan tahun, jika ada yang menyembunyikannya, maka tidak akan mudah untuk diampuni. Cameron Lin mengangguk, sekarang hanya tinggal 2 atau 3 ekor anak kucing yang tersisa di keluarga besar, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Jadi tidak ada salahnya mengampuni nyawa mereka. Setelah terjeda, Cameron Lin lanjut berkata, setelah hari ini, Gunung Kunlun akan ditutup selama setahun, murid dari keluarga besar di Kunlun tidak diperbolehkan keluar dari gunung. Ketua Gu, aku serahkan masalah ini untuk kamu awasi. Karena Dewa Goa kediaman dewa akan lahir, di dalam alam rahasia Kunlun pasti akan ada yang turun. Jika orang di Gunung Kunlun turun dan bertemu orang dari alam rahasia Kunlun, identitasnya pasti akan bocor. Dia sendiri tidak takut, hanya saja dia mengkhawatirkan keluarga Lin dan keluarganya akan mendapatkan pembalasan. Serahkan masalah ini padaku. Kakek buyut Gu mengangguk, walaupun dia tidak tahu mengapa Cameron Lin ingin menutup Gunung Kunlun, tapi karena Cameron Lin telah mengatakannya, jadi dia cukup menyanggupinya saja.
Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Riro Zong, Cameron Lin mengikutinya sampai ke salah satu loteng kecil dari banyak rumah yang tersembunyi. Saat ini tidak ada yang menjaga loteng. Ini adalah loteng berharga keluarga Zongku. Riro Zong menatap loteng di depannya dan menghela nafas. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati loteng harta karun ini. Pertama kali datang, ternyata dia membawa orang luar untuk menjarahnya. Di dalam adalah harta yang dikumpulkan oleh senior keluarga Zong sebelumnya selama ratusan tahun. Aku tidak tahu persis ada apa di dalamnya. Namun, katanya hanya obat-obat lama dan barang langka yang berharga yang berusia lebih dari 100 tahun yang memenuhi syarat untuk diterima di loteng harta karun. Selama ini yang bertanggung jawab dalam lorong harta karun adalah keluarga utama. Kami keluarga utama juga baru saja mengambil alih bidang pengobatan. Kurasa benda yang dibutuhkan Grandmaster Lin masih ada di dalam. Cameron Lin mengangguk dengan gerakan tangan sedikit dia langsung memecahkan lingkaran sihir dan melangkah masuk ke loteng harta karun keluarga Zong. 9 rumput King Feng 400 tahun adalah dasar bahan obat yang sangat baik. 3 ginseng ribuan tahun, 3000 tahun dan 2 buah kesemek ribuan tahun. Senyuman Cameron Lin semakin merekah ketika menemukan satu persatu buah kuno. Ternyata keluarga Zong ada begitu barang berharga. Terakhir kali keluarga Xiao memberikannya tidak setengah dari loteng harta karun ini, keluarga Xiao pasti telah menyembunyikannya. Namun, Cameron Lin tidak mengosongkan isi loteng harta karun, hanya mengambil setengah dari bahan obat buah kuno dan memilih beberapa salinan buku yang langka. Sisanya disisakan untuk Riro Zong. Sekarang adalah pertama kalinya Riro Zong mengambil ahli keluarga Zong. Masih membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Banyak barang yang dibawanya tidak akan digunakannya, tapi ini sangat membantu meningkatkan keluarga Lin. Setelah tinggal di Kunlun selama 2 hari, keluarga Ji juga telah memberi semua hal yang diinginkan Cameron Lin, dan bahkan memberinya buah darah Phoenix. Cameron Lin juga memberi sebuah buah darah merah ke kepala keluarga Ji. Agar lukanya pulih sepenuhnya dan terus bertanggung jawab atas keluarga Ji. Dan keluarga Xiao juga secara langsung mengantarkan banyak barang berharga kepada Cameron Lin, mengatakan bahwa kakek buyut keluarga Xiao membawanya dari alam rahasia Kunlun. Hanya saja kakek buyut keluarga Xiao telah mati, dan tidak mengetahui apakah mereka yang menyembunyikan sebelumnya atau kakek buyut keluarga Xiao yang membawanya dari alam rahasia. Tapi itu tidak masalah, yang dia inginkan adalah agar keluarga Xiao menjadi patuh dan tidak membuatnya repot di masa depan. Setelah selesai merapikan barangnya, semua dia letakkan di atas bangau putih. Cameron membawa Feren Sen dan yang lainnya kembali ke Langya. Hanya saja ketika mereka datang ada 5 orang, dan ketika mereka kembali bertambah menjadi ada Ibu Feren Sen, dan kedua bersaudara Gita Gu, Furuhara Gu dan Reni Ji. Cameron Lin membawa Reni Ji karena buah darah Phoenix, sementara Furuhara Gu bersaudara adalah kakek buyut keluarga Gu yang menyerahkannya sendiri, dan membawa banyak bahan, berharap Cameron Lin bisa membantu mengajarinya. Bangau putih sangat besar, dan belasan orang yang berdiri di punggungnya, sama sekali tidak berdesakan. Kecepatan terbang burung bangau putih tidak lebih lambat dari pesawat terbang, hanya butuh waktu 2 jam dari Kunlun ke keluarga Lin Langya. Saat bangau putih tiba di Gunung Langya, tanah leluhur Langya keluarga Lin meledak dalam sekejap. Lingkaran sihir seketika terbuka. Siapa yang berani mengganggu keluarga Lin? Terdengar sebuah teriakan keras, muncul sesosok yang dari lingkaran sihir melesat ke arah bangau putih. Ini aku. William yang mendengar suara Cameron Lin berhenti. Sosoknya terhenti, raut wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan dengan cepat dia berkata dengan hormat, "Selamat datang kembali ke Gunung Tuan Muda Cameron." Orang-orang di bawah juga telah mendengar suara Cameron Lin, dan perlahan mereka merasa lega. Cameron Lin yang tidak sedang menghadapi sebesar burung bangau putih besar, dalam hati mereka sedikit cemas. Tidak disangka Tuan Muda Cameron hanya pergi selama belasan hari, ternyata dia telah membawa seekor binatang aneh. Bangau putih ini terlihat sangat tidak biasa, dan sekilas melihat juga tahu dia bukanlah binatang aneh yang biasa. Mereka hanya bisa menghela nafas. Memang ternyata Tuan Muda Cameron
Setelah kembali ke Langya, dan mendekati penghujung tahun, pertama-tama Cameron Lin menjamu dengan baik orang-orang dari Kunlun, lalu menutup diri dan bermeditasi. Orang-orang dari alam rahasia Kunlun akan tiba paling cepat setengah tahun lagi, jadi jika sekarang melatih buah darah Phoenix dan meningkatkan kekuatan terlebih dahulu baru memikirkan yang lainnya. Setelah 3 hari Cameron Lin bermeditasi, energi di tubuhnya menjadi lebih tebal. Meskipun belum mencapai tingkat menengah manusia dewa, tapi itu hanya segaris tipis dari tingkat menengah. Setelah giat berlatih, akan bisa menerobosnya. Setelah setahun di Langya, Cameron Lin dan Klu Zhang kembali ke kota Qingyun. Sekarang Keira Lu melihat Cameron Lin seperti seekor tikus yang bertemu dengan kucing. Jika dia tidak bergantung pada uang yang diberikan oleh Cameron Lin, dia tidak ingin bertemu lagi dengan Cameron Lin. Selama beberapa waktu Cameron Lin tidak berada di kota Qingyun, dan hari-harinya tidak bisa terlalu nyaman. Setiap grup besar di kota Qingyun tahu bahwa Keira Lu adalah ibu mertua dari seorang yang berpengaruh, jadi semua sungkan padanya. Setiap hari sangat nyaman, jadi hidup sangat bebas. Namun, Cameron Lin hanya tinggal beberapa hari di kota Qingyun, setelah mengantar Klu Zhang kembali ke Langya, memulai kembali perjalanan ke Nanyang, Sky Heaven Shanghai, goa kediaman dewa di Nanyang. Namun selain beberapa yang berkuasa itu, sama sekali tidak ada yang tahu di mana posisi pastinya. Yakovsi datang lebih awal ke dunia biasa adalah demi mencari tahu di mana letak goa kediaman dewa. Sebelum Cameron Lin membawa Yakovsi ke Nanyang, Ketua Qian mengutus Kuel Liu untuk membantunya. Hanya saja Furuhara Gu bersaudara dan Reni Ji juga ingin bermain-main ke Nanyang. Mereka lahir di Kunlun sejak kecil, dan mereka belum pernah melihat sungai dan gunung besar di luar. Cameron Lin tidak menghentikan mereka. Tidak apa-apa bermain-main di Nanyang, tetapi tidak mungkin baginya untuk membawa mereka ketika goa kediaman dewa dibuka. Dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi Kuel Liu, Reni Ji dan yang lainnya meskipun kemampuannya di tingkat langit, di mata luar kekuatan mereka memang lumayan, tetapi di mata alam rahasia Kunlun, tingkat langit tidak ada apa-apanya. Kota Bintang termasuk sebagai kota paling sibuk di Nanyang, Cameron Lin dan yang lainnya berjalan di jalanan kota Bintang yang sangat banyak pelanggan di mana-mana. Dalam kelompok mereka, penampilan dan aura Cameron Lin tidak perlu dikatakan lagi, Furuhara Gu juga lumayan, hanya penampilan Yakovsi yang menyeret kaki. Dan Reni Ji, Kuel Liu dan yang lainnya termasuk wanita yang sangat cantik, tidak tahu sudah mengarit berapa banyak orang di jalanan. Tuan Muda Cameron, aku sudah memberi perintah, kekuatan keluarga Qian kita di Nanyang telah digerakkan sepenuhnya. Selama ada berita kelahiran di goa kediaman dewa, pasti tidak akan bisa disembunyikan dari kita. Kuel Liu berkata dengan percaya diri. Mereka keluarga Qian terus berkembang di luar negeri. Meskipun pasukan di Nanyang tidak dapat mengimbangi Kingman, tapi pasukan lain kecuali Kingman Nanyang harus memberi mereka muka. Tidak cukup. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi ke Kingman, sebagai penguasa Nanyang, dalam mendapatkan berita pasti lebih cepat daripada keluarga Qian kalian. Tapi kami keluarga Qian dan Kingman seperti masuk ke air tapi tidak menyatu dengan sungai, ketua Kingman pasti tidak akan memberi kami muka. Kuel Liu tahu kakek buyut Kingman Yason Xie meminta perlindungan pada Cameron Lin, dan berkata dengan ragu. Mereka akan membantu. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Kuel Liu tahu di mana letak pusat Kingman, Cameron Lin dan yang lainnya dipimpin oleh Kuel Liu bergegas menuju Kingman. Semakin dekat mereka ke pusat Kingman, semakin banyak pendekar yang mereka temui. Barisan mereka memang sangat menyolok mata. Sebagian besar mereka menatap 3 wanita di belakang Cameron Lin, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka lagi. Aura mereka sangat tidak biasa, salah satu dari mereka saja sudah sangat cantik, apalagi mereka bertiga bersama, dan mereka secara alami akan menjadi titik perhatian semua orang. Ya Tuhan, ketiga wanita ini sungguh terlalu cantik. Memangnya kenapa kalau cantik? Bukannya mereka tetap mainannya para pria itu? Sepertinya mereka semua mengikuti pemuda itu. 2 di belakang itu adalah pengawalkan. Bisik-bisikan itu terus berlanjut.
Raut wajah Furuharagu dan Yakovsi terlihat jelek dan memarahi orang-orang itu di dalam hati mereka. Pengawal ibumu, seluruh keluargamu adalah pengawal. Keduanya sedikit kesal, meskipun mereka tidak sekuat Cameron Lin, apakah mereka benar-benar seperti pengawal jika dibandingkan dengan Cameron Lin? Saat mendekati pusat Kingman, jumlah pendekar semakin lebih banyak. Hari apa hari ini? Cameron Lin bertanya dengan suara rendah. Bahkan jika atmosfer di Nanyang lebih kuat, seharusnya tidak ada perkumpulan pendekar seperti ini. Kuel Liu juga mengerutkan kening, berjalan ke samping untuk menelepon, lalu berbalik dan berkata, hari ini adalah pejabat Kingman yang merekrut pejabat asing, para pendekar ini seharusnya datang untuk melamar. Melihat Cameron Lin bingung, Kuel Liu menjelaskan, Kingman memiliki reputasi yang sangat baik di Nanyang. Banyak praktisi beta diri yang bersedia bekerja di Kingman. Bergabung dengan Kingman tidak hanya akan menerima pendapatan, tetapi juga dukungan, jadi Kingman merekrut pejabat asing setiap 3 tahun, dan setiap kali itu menarik banyak praktisi. Cameron Lin mengangguk dan dapat melihat bahwa ada beberapa bibit yang bagus di antara para praktisi itu. Kingman menaklukkan kelompok setiap beberapa tahun, jadi tidak heran mereka bisa bertahan tanpa terjatuh. Di dalam mobil mewah di gerbang pusat Kingman, seorang pria paruh-baya, berpakaian sporty, terlihat seperti orang berpendidikan, dan di sampingnya duduk seorang pria muda yang terlihat kuat. Pria paruh-baya Koit Luo adalah praktisi yang terkenal di Nanyang, memiliki kekuatan tingkat langit, dan berteman baik dengan para senior Kingman. Dan pemuda itu adalah muridnya, Francesco Zhou, dia yang masih muda kemampuannya sudah di puncak dunia, lebih lemah sedikit dari Dervin Pei saat muda. Karena bakat dan kekuatannya yang luar biasa, Koit Luo lebih menyayangi muridnya ini, biasanya apapun yang dilakukannya, dia akan selalu membawanya. Kingman benar-benar kuat. Aku tidak tahu berapa banyak bibit bagus yang akan aku temui dalam pemilihan ini. Melihat sosok yang di luar tidak berhenti, Koit Luo berkata dengan sedikit emosi. Setelah dia mengatakannya, tidak mendapat respon dari Francesco Zhou muridnya. Koit Luo mengerutkan kening dan mengikuti tatapan Francesco Zhou yang melihat keluar jendela mobil. Kemudian dia melihat Cameron Lin dan kelompoknya. Karena Cameron Lin dan kelompoknya adalah yang paling mencolok mata. Francesco Zhou, kamu adalah orang yang memiliki perjanjian pernikahan. Koit Luo dengan cepat menarik kembali pandangannya dan berkata dengan dingin. Dia dengan bersusah payah membuat teman lamanya menyetujui untuk menikahkan cucunya dengan Francesco Zhou. Teman lamanya itu adalah petinggi Kingman. Jika teman lamanya mengetahui Francesco Zhou seperti ini, pernikahan ini akan berantakan. Francesco Zhou dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berkata dengan cepat, Guru, aku hanya asal melihatnya saja. Meski begitu, saat ini pikiran Francesco Zhou penuh dengan bayangan Reni Ji mereka bertiga. Sungguh sangat cantik. Jangan dilihat, saat ini orang-orang di kota bintang telah bercampur, terlalu banyak orang asing. Saat ini sulit mengenali kekuatan yang lain, jadi lebih baik jangan menimbulkan masalah. Koit Luo adalah orang yang bijaksana, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah saat ini. Guru, tidakkah kamu terlalu berhati-hati? Francesco Zhou mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak setuju. Guru, dengan kekuatanmu tidak banyak, hanya ada beberapa orang di seluruh Nanyang yang bisa mengalahkanmu. Bahkan para senior Kingman harus memberimu sedikit wajah. Selama tidak menyinggung master teratas apa yang kita takuti di Nanyang. Kita tidak tahu mereka memiliki kekuatan seperti apa, jika memiliki kesempatan bisa menjalani pertemanan dengan mereka. Francesco Zhou tanpa sadar mengatakan apa isi hatinya. Bayangan beberapa wanita tadi masih ada dalam benaknya, tidak dapat dihilangkan. Jika itu hanya untuk persahabatan, itu tidak masalah. Koit Luo berkata perlahan, tapi tidak sekarang. Aku dengan tidak mudah mendapatkan kesempatan untukmu asalkan kamu bisa mendapatkan 4 besar dalam seleksi ini, dengan dukungan dari aku dan Ketua Chen, kamu bisa langsung menuju tingkat atas Kingman, saat itu kamu mau berteman dengan siapapun boleh. Baiklah, Francesco Zhou juga tahu apa yang menjadi prioritas utama saat ini.
Selama perjalanan ini, ayah mertuanya yang murah hati itu berusaha keras untuk membuka koneksi jalur seleksi ini. Selama dia tidak melakukan kesalahan, maka empat besar tidak akan berubah. Dia hanya bisa menyimpan kembali pandangannya. Dalam hatinya, dia terus mengingat Reni Ji dan yang lainnya, mengenai Cameron Lin dan pria lainnya tanpa sadar dia mengabaikan mereka. Meskipun Kingman telah diwariskan selama ratusan tahun, tapi pusatnya adalah bangunan yang sangat modern. Bangunan itu menempati area yang sangat luas. Bahkan pusat perusahaan internasional tidak sebesar pusat Kingman yang tingginya ratusan lantai. Seleksi untuk pendaftaran pejabat asing diadakan di lantai 3. Pada saat ini, pemuda-pemuda di luar pusat Kingman bergegas, mereka semua ingin berpartisipasi dalam pemilihan atau datang untuk melihat keberuntungan mereka. Namun, gerbang pusat Kingman dijaga oleh Master Kingman. Jika ingin masuk juga memerlukan kualifikasi, yang tidak lolos maka harus menundanya untuk masuk. Tuan Muda Cameron, ada terlalu banyak orang di sini. Apakah kita perlu menunggu dan kembali lagi nanti? Kuel Liu mengerutkan kening sambil melihat kerumunan orang di depannya. Dia biasanya mengurus urusan keluarga Qian di Zonghai, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak pendekar berkumpul. Ini juga menunjukkan kekuatan Kingman di Nanyang. Tuan Muda Cameron, bagaimana kalau kita juga melihat keramaian? Furuhara Gu berbisik dari samping, dia dengan susah payah pergi dari Kunlun, tidak disangkanya dia akan dikelilingi oleh orang yang memiliki kemampuan seni bela diri sampai seperti ini. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pendekar biasa, tapi di antara mereka juga ada pendekar tingkat dunia dan tingkat langit. Hanya saja pendekar ini telah memiliki nama baik, mereka disambut dengan hormat oleh mereka yang bertanggung jawab atas penyaringan ini. Dan para pendekar yang tidak dikenal itu hanya bisa dengan patuh berbaris dan menerima penyaringan. Cameron Lin melihat beberapa orang ingin ikut bersenang-senang, tetapi dia tidak membantah, bagaimanapun ada waktu lebih, jadi dia tidak terburu-buru. Beberapa orang mengikuti barisan dan perlahan maju. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk berjalan keluar dari gerbang pintu Kingman. Pintunya berada di atas belasan anak tangga. Dari luar terlihat sangat modern, tetapi di dalam gerbangnya terlihat seperti istana kuno. Belasan murid Kingman berjaga di luar gerbang, semuanya adalah praktisi tingkat manusia. Hanya pendekar yang sangat kuat di dunia manusia yang bisa memiliki kesempatan masuk gerbang di dalamnya, mengamati upacara ataupun berpartisipasi dalam pemilihan. Seluruh panggung sangat tertib, sama sekali tidak ada yang memotong antrian. Benny jalan, jangan menghalangi. Tepat ketika giliran Cameron Lin dan yang lainnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang. Dua pendekar paruh baya tingkat dunia di depan memberi jalan, Coit Luo dan Francesco Zhou di belakang, dengan langkah besar berjalan ke arah gerbang pusat Kingman. Awalnya semua orang bergerak maju dengan tertib, tetapi setelah sekelompok orang ini muncul, mereka tanpa mempedulikan yang lain, langsung membelah barisan dan langsung memotong barisan. Orang-orang di sini adalah pendekar, dan dalam hati mereka merasa sedikit kesal. Tetapi setelah merasakan aura Francesco Zhou dan kelompoknya, mereka mengalah, walaupun kesal, mereka tidak berani berbicara. Beberapa orang yang mengenali Coit Luo bergegas memberi jalan karena takut menyinggung Coit Luo. Coit Luo adalah master tingkat langit, bukanlah orang yang bisa mereka singgung. Ketika orang lain melihat ini, mereka perlahan juga memberi jalan. Hanya tersisa Cameron Lin mereka berenam yang tidak memberi jalan. Yang di depan, cepat beri jalan. Seorang master tingkat dunia tiba di depannya, tetapi ada yang tidak memberi jalan juga, jadi dia langsung berteriak dengan tidak sabaran. Apa tidak melihat kami telah datang? Apakah semuanya buta? Mengapa harus memberi jalan? Bukannya seharusnya yang datang terlebih dahulu baru yang belakangan datang? Furuhara Gu yang berdiri paling belakang, berkata dengan sedikit tidak senang. Dia adalah tuan muda dari keluarga Gu, di keluarganya ada kakek buyut setengah manusia dewa yang mengawasinya, sekarang mengikuti orang sekuat tuan muda Cameron. Sejak kapan pula menjadi giliran master di depannya ini yang menjadi sok berkuasa? Siapa kamu? Master tingkat dunia menjadi yang memberi jalan menjadi sangat marah.
Beberapa praktisi yang di sekitarnya perlahan memberi jalan, takut menimbulkan masalah untuk diri sendiri. Siapakah orang-orang ini yang berani menghalangi jalan Master Dunia? Melihat aura mereka yang tidak biasa, mungkin mereka juga adalah orang kuat, tapi sayang sekali mereka bertemu Master Dunia. Sebentar lagi akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Banyak orang berhenti dan menonton Master Dunia. Koit Luo adalah master yang terkenal di Nanyang. Sangat jarang bisa bertemu dengan master seperti ini, semua menatap dengan ekspresi semangat. Mundur, bagaimana caramu berbicara dengan gadis-gadis ini? Francesco Zhou juga memperhatikan pergerakan di depan. Ketika dia melihat Cameron Lin dan kelompoknya, matanya berbinar, dia di atas mobil tidak bisa melupakan Reni Ji dan yang lainnya. Sekarang adalah kesempatan untuk mengenal mereka. Setelah berbicara, dia menatap lekat Reni Ji mereka bertiga. Melihat Francesco Zhou maju, pendekar tingkat dunia itu terdiam, walaupun dia sebagai senior Francesco Zhou tidak hanya murid Koit Luo tetapi juga lebih kuat darinya, dia juga tidak berani sembarangan melawan Francesco Zhou. Kuel Liu bahkan mengabaikan Francesco Zhou, dia yang selama bertahun-tahun mengendalikan prajurit di Zonghai, tidak ada yang lebih mengetahui apa yang dipikirkan orang seperti Francesco Liu ini, jadi dia tidak mau repot-repot mengurusnya. Di sisi lain, Reni Ji dan Gita Gu terlihat jijik, mereka terlahir tinggi, tidak tahu mereka lebih kuat beberapa kali lipat dari Francesco Zhou. Selain itu ada Cameron Lin di depan mereka, jadi sama sekali tidak menganggap orang seperti Francesco Zhou ini. Furuhara Gu melirik Francesco Zhou dengan sinis, berkata dengan datar, orang sepertimu ingin menggoda kakakku mereka ini. Apakah kamu tidak melihat siapa dirimu sebelum mencoba menggoda? Adik kecil, banyak teman akan banyak jalan. Francesco Zhou menahan diri karena tidak senang, menatap Furuhara Gu berkata, hari ini aku Furuhara Gu hanya ingin berteman dengan kalian. Dengan keberadaanku, kamu akan mendapat tempat di area nanti. Hahaha. Furuhara Gu langsung tertawa. Simpan kembali niat baikmu, kalian tidak pantas berteman dengan kami. Cameron Lin menatap Furuhara Gu dengan penuh minat. Setelah beberapa waktu ini berhubungan dengannya, dia akhirnya menyadari, Furuhara Gu ini sangat protektif terhadap kakaknya. Biasanya dia tidak terlalu berani, tapi begitu ada yang tertarik dengan kakak perempuannya, dia pasti akan meledak. Bocah, kamu harus tahu kamu bicara dengan siapa. Francesco Zhou berkata dengan dingin, tadi dia khawatir akan membuat Reni Ji dan yang lainnya tidak senang, tapi sekarang setelah dihina oleh Furuhara Gu, dia tidak mempedulikan lagi wanita cantik di depannya ini. Jika sudah dihina sampai seperti ini dan tidak turun tangan, masih bisakah dia menetap di Nanyang? Francesco, jangan membuat keributan. Koit Luo mengerutkan kening dan berkata, kami secara khusus diundang oleh Kingman, ada hak untuk masuk terlebih dahulu. Jika kalian merasa kami salah, kita bisa mendiskusikannya dengan Kingman. Lalu dia sedikit terkejut, ternyata sekelompok ini tidak dapat melihatnya, beberapa orang ini tidak terlihat seperti praktisi, tapi pemuda yang berkata sarkastis ini ternyata di tingkat langit. Pemuda yang terlihat lebih muda dari Francesco Zhou, tapi kekuatannya jauh lebih kuat, bisa jadi kekuatan besar yang diturunkan. Meskipun dia tidak ingin menyinggung kekuatan besar, tapi tempat ini adalah Nanyang. Dia berteman baik dengan Kingman, tetapi dia tidak takut pada siapapun, hanya saja dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dan jika dia membuat kekacauan, bagaimana bisa dia berteman di Nanyang kelak? Undangan khusus. Furuhara Gu mengerutkan kening dan menatap Kuel Liu. Benar, beberapa orang kuat atau terkenal bisa mendapatkan undangan khusus dari Kingman. Kuel Liu berkata dengan datar. Satu undangan khusus bukanlah apa-apa. Mereka keluarga Qian juga mendapatkan undangan khusus, hanya saja mereka tidak mengutus orang datang. Jika Tuan Muda Cameron tiba-tiba meminta kakek buyut Kingman, Yason Xie akan menemuinya secara pribadi. Francesco Zhou memandang para wanita itu, dengan mata berbinar, dia berkata dengan datar, kalian ini ingin mengharapkan undangan khusus Kingman.
Kali ini perekrutan pejabat asing untuk pendekar dengan usia di bawah 35 tahun dan dengan kemampuan di atas tingkat dunia, dan aku baru berumur 30 tahun, sudah di puncak dunia. Aku termasuk pendekar yang jenius dalam angkatanku. Kingman tentu saja akan memperlakukan orang sejenius aku dengan khusus, misalnya saja dengan masuk tanpa mengantri. Dan kalian hanyalah sekelompok orang biasa. Jika aku tidak membawa kalian, percaya tidak kalian bahkan tidak akan bisa masuk gerbang. Francesco Zou langsung membicarakan kekuatan. Sambil mengatakannya, tubuhnya telah memperlihatkan sedikit aura tingkat dunia. Kabar angin mengatakan Francesco Zou telah di tingkat puncak dunia, kelihatannya sekarang tidak sesederhana itu. Memang benar dia jenius. Guru terkenal memiliki murid yang berhasil, master dunia sudah memiliki penerus. Saat ini orang-orang sekeliling merasa takjub dengan kekuatan Francesco Zou. Lalu mereka menatap sinis dengan Cameron Lin dan yang lainnya. Semua orang telah mengalihkan perhatian mereka ke Cameron Lin dan kelompoknya, tentu saja Cameron Lin dan Yakov Si langsung diabaikan. Sebagian besar mata tertuju pada Reni Ji Kuel Liu mereka bertiga. Ketiganya adalah wanita cantik yang jarang dijumpai saat itu, biasanya satu saja sudah cukup menarik perhatian, sekarang ada 3 wanita cantik tentu saja akan sangat menarik perhatian. Terutama Francesco Zou, melihat ketiga wanita dengan mata berapi-api, berharap bisa menarik perhatian mereka bertiga. Perkataannya barusan adalah untuk menarik perhatian ketiga orang itu, dan dia merasa akan berhasil. Dengan kekuatannya, dia adalah orang yang paling jenius bahkan di seluruh Nanyang. Tapi yang tidak disangkanya adalah, dia tidak hanya tidak membuat ketiga wanita itu terkesan, melainkan membuat mereka merasa jijik. Apa yang terjadi? Francesco Zou terdiam di tempat, rencananya bukan seperti ini. Bukankah seharusnya ketiga wanita itu memandangnya dengan kagum, dan kemudian dia membawa ketiga wanita itu masuk untuk menunjukkan kekuatannya, dan kemudian mendapatkan hati mereka. Dan apa maksud 3 wanita cantik itu menatap pemuda yang selain tampan sedikit pun tidak terlihat aura kekuatannya. Orang biasa saja, bahkan jika keluarganya kaya, bagaimana bisa dibandingkan dengan dia yang jenius? Setelah dia bergabung dengan Kingman hari ini, selama dia berhasil menerobos tingkat langit dan menjadi petinggi Kingman, bahkan orang terkaya di Nanyang, juga tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Sekarang kalian sudah tahu betapa bersyukurnya bisa berteman denganku. Francesco Zou menahan diri berkata dengan dingin. Furuhara Gu tersenyum sinis dan berkata dengan datar, seorang 30 tahun dan belum menembus tingkat langit, apakah layak menyebut dirinya jenius? Apa? Francesco Zou terdiam. 30 tahun di puncak dunia tidak termasuk jenius. Omong kosong apa yang dia dengar. Sudahlah Francesco, jangan berdebat dengan mereka, ayo kita masuk. Koit Luo mengerutkan kening dan berkata, dia takut Francesco Zou dan Furuhara Gu terjadi perselisihan, nanti Francesco Zou yang akan rugi. Guru, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Francesco Zou langsung berkata, hari ini, jika aku tidak mengajari bocah ini, bagaimana aku bisa berdiri di Kingman? Mengajari aku. Furuhara Gu menoleh menatap Cameron Lin, berkata, Tuan Muda Cameron, dia yang ingin mengajariku, jadi aku harus turun tangan. Sebelum datang ke Nanyang, mereka memiliki kesepakatan dengan Cameron Lin bahwa mereka tidak dapat turun tangan dengan sesuka hati, tapi sekarang adalah Francesco Zou yang memprovokasi terlebih dahulu, jadi dia turun tangan tidak termasuk merusak kesepakatan. Pergilah. Cameron Lin berkata dengan datar. Bocah anggap kamu sial, aku sudah lama tidak turun tangan. Furuhara Gu tersenyum lebar. Sejak dia mulai bertemu Cameron Lin, yang dia jumpai adalah master, kalau tidak adalah tingkat dewa, dia bahkan tidak bisa menahan kulit luar pertempuran. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa dia tindas. Apa? Bocah ini ternyata berani bertarung dengan Francesco Zou. Aku rasa dia tidak tahu seberapa kuat Francesco Zou. Melihat dia begitu percaya diri, seharusnya dia juga adalah pendekar. Bahkan jika itu seorang pendekar, juga bukanlah lawan Francesco Zou. Semua orang sedikit terkejut.
Furuhara Gu bergerak maju menyerang Francesco Zou, yang membuat terkejut adalah Furuhara Gu yang telah menargetkan Francesco Zou. Bocah, kamu berani meremehkanku. Francesco Zou terdiam sejenak, lalu sudut bibirnya naik, berkata, bertarung denganku boleh tapi nanti setelah kau mengalahkanmu, kamu hanya bisa meminta kakakmu ke kamarku nanti malam untuk menjemputmu. Hahaha. Setelah berbicara dan tertawa, semua orang kemudian menyadari gerakan Francesco Zou adalah untuk tiga wanita cantik yang menakjubkan di depannya ini, wanita cantik dan kelompoknya ini termasuk sial. Bocah, kamu harus tahu tempat apa ini. Koit Luo berkata dengan dingin, terlihat sedikit aura tingkat langit, hanya ditunjukkan ke Furuhara Gu, yang lainnya sama sekali tidak bisa merasakannya. Dia percaya bahwa selama Furuhara Gu tidak bodoh, dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Jika Furuhara Gu mengerti, dia akan melepaskannya. Jika tidak mengerti dan berani melukai Francesco Zou, hari ini bahkan jika dia harus kehilangan muka, dia akan tetap menjatuhkan orang-orang ini. Furuhara, ajari dia dengan baik. Saat ini, Gita Gu berkata dengan dingin, dia sangat tidak menyukai tatapan Francesco Zou padanya, dan perkataan Francesco Zou tadi semakin membuatnya jijik. Tenanglah. Furuhara Gu tersenyum dingin, dan aura tubuhnya semakin menyebar.